Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk membahas tentang konflik yang terjadi di Papua. Di sini saya membahas tentang latar belakang konflik di Papua dari buku yang berjudul Anomin and Violent. Pulau Nugini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah rumah bagi hampir 1.000 bahasa dan beragam etnisitas. Wilayah yang kini disebut dengan Papua. Papua yang terdiri dari 2 provinsi di Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat. Penduduk asli dikenal sebagai orang Papua, sedangkan migran dari daerah lain di Indonesia disebut migran. Papua dengan keindahan alam dan kekayaan budaya berada di persimpangan antara ketidakadilan sosial, konflik, dan ketahanan tradisi. Adapun masalah yang terjadi di Papua, yang pertama itu ketimpangan dan kemiskinan. Papua adalah wilayah paling bermasalah di Indonesia dengan ketimpangan dan kemiskinan yang ekstrim. Kemudian konflik bersenjata. Wilayah ini telah berjuang melewati dekade konflik bersenjata yang berkelanjutan. Dan kemudian ada juga sejarah kolonialisasi. 3 kekuatan kolonial Belanda, Jerman, dan Britania Raya membagi Pulau Nugini yang berimplikasi pada dinamika sosial dan politik saat ini. Kemudian ada juga tentang kondisi sosial dan budaya, di mana bahwa pertanian dan budaya Papua, khususnya dalam daerah dataran tinggi, memiliki lahan pertanian subur dan tradisi budaya yang kaya. Di Lembah Baliem, masyarakat tetap bergantung pada pertanian dan pemeliharaan babi dengan sistem perdagangan yang unik. Yang kedua, bahwa kurangnya akses globalisasi. Banyak daerah di Papua masih jarang terpengaruh oleh globalisasi, menjaga tradisi dan budaya lokal. Jadi itu adalah latar belakang tentang konflik yang ada di Papua dan akan dijelaskan oleh teman-teman terkait dengan apa yang terjadi di Papua. Baik, materi selanjutnya yaitu kemiskinan dalam perspektif sejarah. Kemiskinan dan konflik di Papua saat ini adalah akibat dari sejarah yang panjang. Ketidakadilan bukan keadaan alami. Adapun inti dari permasalahan yang dialami orang di Papua yaitu yang pertama, kondisi hidup yang sangat sulit, di mana masyarakat Papua, terutama yang hidup di daerah terpencil dan dataran tinggi, mereka hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, seperti hidup tanpa listrik, hidup tanpa air bersih, jalanan yang tidak layak, pelayanan kesehatan pun yang sangat tidak memadai, dan pendidikan yang sangat tidak layak. Yang kedua yaitu dampak negatif pembangunan. Pembangunan ekonomi justru merusak lingkungan, seperti hutan, satwa buruan, dan sangat mengancam ketahanan pangan tradisional. Manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh pendatang atau yang sering disebut dengan migran, pengusaha, dan militer, bukan masyarakat asli Papua. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan besar. Dalam kesenjangan ini dibahas ada 2 dunia yang berbeda di Papua. Yang pertama yaitu dunia migran, di mana masyarakat hidup di kota-kota pesisir dengan infrastruktur yang bagus dan kemakmuran yang terlihat. Kemudian yang kedua yaitu dunia masyarakat asli di pedalaman, di mana masyarakat tersebut sangat terabaikan dan terpinggirkan. Ada kesan yaitu Papua lebih makmur, hanya berlaku dengan bagi pendatang, bukan penduduk asli. Yang keempat yaitu akar masalah sejarah, yaitu kolonialisme ganda
Yang pertama, masa penjajahan Belanda yang bersifat ekstraktif atau mengambil sumber daya dan lalai. Kemudian yang kedua, penguasaan Indonesia pasca tahun 1963 yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme pemukim, mirip dengan yang dialami aborigin Australia. Kebijakan pembangunan terfokus pada eksploitasi sumber daya untuk kepentingan luar, sementara masyarakat asli dominan dan kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu konflik dan represi. Kehadiran militer yang masif menciptakan atmosfer ketakutan, membatasi kebebasan bergerak masyarakat asli, dan sering dituding memicu kekerasan. Hal ini memperdalam konflik dan keinginan untuk merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpedulian kolonial Belanda terhadap Papua. Jadi, pada abad ke-19, bangsa Eropa membagi Papua tanpa melibatkan penduduk aslinya. Papua dianggap wilayah pinggiran dan tidak menjadi prioritas kolonial. Hingga menjelang Perang Dunia Kedua, kehadiran Belanda di Papua sangat minim. Papua baru dianggap penting saat Perang Dunia Kedua, ketika wilayah ini menjadi basis militer sekutu. Namun setelah perang, orang Papua tetap tidak melibatkan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Misionaris Kristen berperan besar dalam perubahan sosial di Papua, termasuk menghentikan perang suku, tetapi juga memperkuat kontrol kolonial secara politik dan budaya. Orang Papua tidak merasa menjadi bagian dari nasionalisme Indonesia. Misionaris Kristen berperan besar dalam perubahan sosial di Papua, termasuk menghentikan perang suku, tetapi juga memperkuat kontrol kolonial secara politik dan budaya. Orang Papua tidak merasa menjadi bagian dari nasionalisme Indonesia. Sehingga pada tahun 1961, elit Papua mendeklarasikan identitas dan simbol kenegaraan sendiri. Indonesia merespon dengan trikora dan operasi militer. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat menekankan Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui perjanjian New York. Penentu pendapat rakyat tahun 1969 dilakukan tanpa kebebasan penuh dan di bawah tekanan militer. Meski hasilnya diterima PBB, banyak orang Papua menolak proses tersebut, sehingga kini sejarah ini meninggalkan konflik dan rasa ketidakadilan di Papua. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran konflik yang terjadi di Papua. Konflik bersenjata di Papua meningkat setelah Indonesia mengambil alih administrasi wilayah ini pada awal 1960-an. Perlawanan awal muncul dari mantan anggota Korps Sukarelawan Papua dan kelompok masyarakat adat yang melakukan serangan gerilya terhadap militer Indonesia. Dari sinilah nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM mulai dikenal sejak pertengahan 1960-an. Sejak awal, perlawanan Papua tidak pernah terorganisir secara rapi. Ia mulai muncul dalam bentuk pemberontakan lokal yang sporadis. Puncak kekerasan terjadi pada akhir 1970-an, di mana menewaskan ribuan orang Papua. Setelah pertengahan 1980-an, jumlah korban menurun, namun kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir. Secara keseluruhan, korban konflik Papua itu diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Itu menjadikannya salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Seiring waktu, pola represi bergeser dari pembunuhan terbuka ke bentuk teror yang lebih tersembunyi, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan intimidasi. Kekerasan sering menargetkan tokoh adat, aktivis, dan pemimpin masyarakat dengan tujuan menciptakan ketakutan kolektif. Perubahan politik nasional setelah 1998 tidak menghentikan praktik kekerasan tersebut.
dalam konteks perlawanan, pengibaran bendera bintang kejora itu menjadi simbol paling konsisten dalam perjuangan Papua. Tindakan damai ini hampir selalu dibalas dengan penangkapan dan hukuman berat. Bagi banyak orang Papua, OPM bukan sekedar organisasi atau tentara, melainkan sebuah gerakan kolektif. Ketika mereka mengatakan kami semua adalah OPM, itu berarti menegaskan identitas dan perlawanan terhadap dominasi, bukan keanggotaan formal. Kekuatan OPM hari ini tidak terletak pada struktur militernya, tetapi pada simbol, memori penderitaan, dan narasi perlawanan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Papua menjadi penting bagi Indonesia semenjak tambang Freeport bergabung dengan trio pada tahun 1995, mulai memproduksi emas dan tembaga pada 1972. Tembaga Grasberg yang mulai dieksploitasi awal 1990-an adalah biji terkaya di dunia, menyumbang lebih dari separuh PDB Papua dan 2,4% PDB Indonesia tahun 2005, serta menciptakan sekitar 283 lapangan kerja secara tidak langsung pada 2006. Freeport juga merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia. Namun tambang menimbulkan konflik. Pada tahun 2003, pemerintah pusat membentuk Provinsi Papua Tengah yang berpusat di Timika, kota Freeport, untuk memisahkan kekayaan tambang dari Papua. Tailing tambang merusak lingkungan, sagu, pertanian, dan perikanan. Kontrak yang pada tahun 1967 dengan rezim Soeharto yang memberikan hak Freeport untuk mengambil tanah, memindahkan penduduk asli tanpa kompensasi atau konsultasi. Kontrak ini juga bertujuan menunjukkan orde baru terbuka untuk bisnis. Masyarakat umumnya melihat tambang sebagai penganiayaan terhadap nenek moyang spiritual. Masyarakat adat marah dan merasa dikucilkan dan tidak berbagi fasilitas. Kemudian bergabung dengan OPM, menyerang infrastruktur tambang, memicu pembalasan militer yang memakan nyawa. Berbeda dengan Bougainville, OPM memilih membatasi serangan untuk menghindari kerugian besar. Freeport memberikan pinjaman sebesar $673 Amerika kepada Kroni Soeharto pada 1991 sampai 1997 yang gagal dibayar sebagian. Masyarakat adat mengajukan gugatan pada 1996 dan selanjutnya yang gagal, meskipun pimpinan gugatan Tom Beanal masuk Dewan Direksi PT Freeport Indonesia. Dana perolehan hak atas tanah yang mulai 1996 dan dana perolehan 1% dari keuntungan diduga dibajak oleh keamanan, menimbulkan konflik antar suku. Freeport yang memberikan bantuan beasiswa, rumah sakit, dan lain-lain yang dianggap lebih menguntungkan tambang dan tenaga kerja migran, meskipun dinobatkan sebagai perusahaan paling filantropis Amerika Serikat. Biaya keamanan internal Freeport mencapai 15 juta US dollar per tahun, ditambah pembayaran ke militer atau polisi termasuk 7,5 juta dolar Amerika pada tahun 2004 dan pembayaran tidak tercatat. Militer diduga membajak protes damai 1996 menjadi kerusuhan untuk memeras uang dari Freeport. Lingkungan yang rusak mencakup pembangunan tailing 200.000 sampai 300.000 ton per hari, menghancurkan hutan hujan. Freeport pertama kali kehilangan asuransi dari OPIC AS pada 1995 karena masalah lingkungan atau HAM, dan Suffrage Well Fund Norgia menjual saham Rio Tinto pada tahun 2008 karena praktik yang tidak baik. Tambang menciptakan ketimbangan antar suku dan struktur kelas. Pada tahun 2006, hanya kurang dari 27% karyawan langsung adalah orang Papua, jauh dari target BP 80% pada 2026. Data kesehatan dan keselamatan kerja Freeport dianggap tidak akurat dan perusahaan memiliki reputasi buruk di industri pertambangan. Sekian. Ya, yang berikut adalah migrasi.
Faktor lain yang meningkatkan kebencian setelah tahun 1969 adalah percepatan imigrasi dari wilayah Indonesia yang lebih berat pada tahun 1999. Transmigran yang didanai oleh negara untuk pindah ke Papua mungkin mencapai 300.000 jiwa. Meskipun beberapa angka yang dilaporkan jauh lebih tinggi dari ini, jumlah migran spontan lebih tinggi. Pemerintah Soeharto telah menetapkan target 1,7 juta transmigran, sebuah rencana untuk menjadikan orang Papua mayoritas di tanah mereka sendiri. Pemukiman transmigrasi ditargetkan di lokasi-lokasi strategis seperti wilayah di sekitar kontrak karya PT Freeport. Dihapuskan sebagai kebijakan setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Tetapi migrasi spontan terus meningkat pada saat penulisan ini. Literatur melaporkan sebagai angka, tetapi tampaknya Papua mungkin tidak jauh dari titik kritis orang Papua. Memang bukan tidak mungkin hal ini telah terjadi, karena beberapa pihak menduga Jakarta di Papua memiliki kecenderungan untuk menghitung migran, tetapi sebagai pengunjung sementara. Hampir 1 dekade yang lalu, angka penduduk asli Papua mencapai 68% dari populasi, tetapi angka ini memiliki masalah. Mengutip data pemerintah daerah untuk tahun 2002 yang ditunjukkan angka 52%, tetapi tahun 2007 melaporkan 59%. Untuk tahun 2005 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia yang jelas daripada data resmi dan laporan lokal adalah bahwa migran sekarang menjadi mayoritas di semua kota-kota besar di Papua. Rasio penduduk Papua terhadap migran terus menurun, bukan hanya karena migrasi masuk, tetapi juga karena tingginya angka kematian bayi, 60 AIDS dan masalah kesehatan lainnya, gizi buruk dan masalah keamanan manusia. Terkait yang lebih menimpa penduduk asli Papua daripada migran, banyak migran yang datang dalam beberapa tahun terakhir karena mereka memiliki keterampilan dalam produksi kelapa sawit. Sejauh ini sebagian besar pekerja bergaji lebih tinggi, baik itu bekerja di perkebunan, bank, maskapai penerbangan atau pertambangan. Sejak awal kedatangan orang Indonesia, mereka memperlakukan orang Papua sebagai musuh. Mereka tidak mencintai orang Papua, mereka tidak menghargai budaya mereka, dan mereka tidak berusaha. Ada beberapa orang baik di antara orang Indonesia yang berusaha dalam mereka peduli, tetapi banyaknya migran yang datang ke sini mendapatkan uang, membangun rumah yang baik, mungkin kembali ke Jawa lagi, lalu pergi. Perusahaan memiliki semacam mafia untuk melindungi perusahaan dan bukan untuk melindungi rakyat. Terima kasih.